Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Insya Allah semua yang hadir di sini semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pertama-tama kita wajib bersyukur atas segala nikmat kesehatan sampai hari ini yang telah Allah berikan. Wajib bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang kedua, tak lupa juga Ibu ingatkan supaya segala aktivitas kita dalam pembelajaran hari ini diniatkan semata-mata untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat dan barokah. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari struktur membran sel beserta fungsinya. Kali ini kita akan belajar pergerakan zat melalui membran. Ya, sebelum membahas materi pergerakan zat melalui membran, Ibu akan melakukan demonstrasi sederhana. Nah, Ibu akan bagikan LKS untuk panduan kalian mengamati demonstrasi yang akan Ibu lakukan. Kalian mengamati, kemudian jawab pertanyaannya. Silahkan jawab pertanyaannya secara diskusi dengan teman sebangku kalian ya, secara berpasangan saja. Nah, kita simak demonstrasinya. Pada demonstrasi yang pertama, di sini Ibu telah menyiapkan 200 ml air jernih dengan sebotol ini tinta ya. Nah, percobaan yang pertama ini silahkan kalian amati, lalu jawab pertanyaan yang ada di LKS ya. Nah, di sini Ibu akan menuangkan setetes tinta ke dalam air jernih yang tadi ya, yang 200 ml. Nah, nanti kalian jawab pertanyaan yang nomor 1, bagaimana arah penyebaran tinta dalam airnya. Nah, yang kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan tinta menyebar tanpa diaduk. Nah ya, sekarang kita mulai perhatikan, Ibu akan mulai meneteskan tintanya. Nah, silahkan mulai diamati bagaimana arah penyebaran tinta di dalam air. Itu jawab ya untuk yang nomor 1. Dan yang nomor 2-nya, apa yang menyebabkan tinta menyebar tanpa diaduk. Nah, ini silahkan diamati untuk menjawab percobaan atau demonstrasi yang pertama ya. Untuk demonstrasi yang kedua, di sini Ibu juga sudah menyiapkan 2 buah gelas A sama B yang berisi air 200 ml ya. Ini masing-masing 200 ml. Nah, tugasnya sekalian sama ya, masih mengamati dan kemudian jawab pertanyaan pada LKS kalian ya. Nah, di sini Ibu yang pertama akan menuangkan 1 saset ya minuman berasa. Di sini kurang lebih gramnya itu 6 gram yang akan dilarutkan di 200 ml air ya. Nah, ini kalian perhatikan kemudian jawab pertanyaan pada LKS. Di sini Ibu menuangkan 6 gram larutan minuman berasa ya ke dalam 200 mg air. Nah, kemudian kalian langsung jawab pertanyaan yang pertama ya. Apakah katanya minuman berasa ini, serbuk minuman berasa ini langsung tercampur merata? Nah, ya. Kemudian Ibu akan menuangkan lagi di gelas B ya dengan serbuk minuman yang sama, namun Ibu menambah ya. Kalau tadi hanya 1 saset, ini Ibu tambahkan 2 saset serbuk minuman berasa ya. Nah, ini coba kalian amati lagi bagaimana penyebaran serbuknya ya. Apakah tercampur merata? Nah, ini baru 1, kemudian Ibu larutkan lagi 6 gram yang kedua ya. Nah, ini silahkan nanti kalian jawab pertanyaan yang ada di LKS ya. Nah, pertanyaan yang kedua itu tentang berdasarkan pengamatannya ini, menurut kalian manakah larutan yang lebih tinggi konsentrasinya? Jelaskan alasanmu. Apakah larutan A ataukah larutan B ya. Nah, kemudian juga pertanyaan yang nomor 3 itu jelaskan apa yang dimaksud dengan larutan encer dan larutan pekat berdasarkan demonstrasi yang sudah Ibu tampilkan ya. Nah, sehingga nomor 5 baru kalian jawab ya. Larutan yang memiliki kandungan zat terlarut tinggi disebut larutan apa? Kemudian larutan yang memiliki kandungan zat terlarut yang rendah disebut larutan apa ya. Nah, silahkan jawab di LKS secara diskusi kelompok berpasangan ya. Sekarang kita mulai bahas materi pergerakan zat melalui membran ya. Jadi berdasarkan kebutuhan energi, pergerakan zat melalui membran itu dibagi jadi 2.
Ada transport aktif dan ada transport pasif ya. Nah, kalau transport aktif ini dia membutuhkan energi, sedangkan transport pasif tidak membutuhkan energi ya. Nah, logika sederhananya saja ini kita ilustrasikan. Misalnya nih, ibu akan memindahkan sebuah benda dari bawah ke atas ya. Dari bawah ke atas itu berarti membutuhkan energi ya untuk mendorong benda tersebut. Sedangkan kebalikannya, kalau kita memindahkan benda dari atas ke bawah ini tidak membutuhkan energi. Nah, itu memberikan gambaran bahwa transport aktif itu adalah perpindahan zat dari yang konsentrasinya rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Itu membutuhkan energi. Sedangkan transport pasif adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah, tidak memerlukan energi ya. Pada pertemuan hari ini kita akan fokus dulu membahas transport pasif ya. Nah, jadi transport pasif ini dibagi jadi 3 jenis. Yang pertama ada yang namanya difusi sederhana. Nah, pengertiannya adalah difusi sederhana itu adalah pergerakan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Contohnya yaitu pertukaran antara gas oksigen dengan karbon dioksida yang terjadi di dalam paru-paru dan pembuluh darah kapiler. Yang kedua ada difusi terfasilitas. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan difusi sederhana. Bedanya difusi terfasilitas ini ada bantuan saluran transport membran berupa glikoprotein ya. Nah, yang ketiga ini ada osmosis. Nah, kalau osmosis adalah pergerakan molekul air dari konsentrasi yang larutannya encer ke larutannya yang lebih pekat melalui membran semi permeabel. Nah, jadi di sini kita bisa membedakan ya difusi sederhana, difusi terfasilitas dan osmosis. Bedanya nih kalau yang difusi ini yang bergeraknya adalah zat terlarut, sedangkan osmosis adalah pergerakan molekul airnya, pergerakan zat pelarutnya gitu ya. Dan kalau osmosis itu melewati membran semi permeabel. Nah, pada proses osmosis kalian harus paham dulu ya konsep larutan encer dan larutan pekat ya. Nah, dari demonstrasi yang telah Ibu tampilkan tadi harusnya kalian sudah bisa membedakan apa itu larutan encer, apa itu larutan yang lebih pekat. Jadi larutan encer itu adalah larutan yang zat terlarutnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan zat pelarutnya. Sedangkan larutan pekat adalah larutan yang zat terlarutnya lebih banyak dibandingkan dengan zat pelarut. Jadi untuk jawaban demonstrasi yang tadi, gelas A ini bersifat encer ya karena dia hanya menggunakan 1 serbuk minuman saja, sedangkan yang gelas B itu menggunakan 2 serbuk minuman, berarti bersifat lebih pekat ya atau larutan pekat. Nah, nanti kalian juga harus memahami juga istilah hipertonik dan hipotonik ya. Nah, nanti bagaimana keadaan hewan atau sel hewan dan sel tumbuhan jika berada pada lingkungan yang hipertonik atau yang hipotonik. Nah, yang hipertonik ini adalah lingkungan di mana kandungan zat terlarutnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungan yang lain. Misalnya di sini membandingkan lingkungan luar dengan lingkungan di dalam sel itu sendiri. Nah, contohnya ketika sel hewan berada pada lingkungan hipertonik, dia akan mengalami krenasi karena selnya mengkerut sebab kehilangan air ya. Jadi ilustrasinya karena di sini lingkungannya itu terlalu banyak zat terlarutnya dibandingkan di dalam sel, maka selnya ini akan mengeluarkan air. Dengan proses osmosis itu kan tadi pergerakan air melewati membran semipermeabel ya, dari yang encer ke yang lebih pekat. Nah, karena di sini lingkungannya hipertonik, lingkungannya itu lebih pekat, maka air di dalam sel ini dia akan keluar sehingga sel hewan akan mengalami krenasi ya. Begitupun dengan tumbuhan, prosesnya sama, namun pada tumbuhan itu istilahnya adalah plasmolisis, yaitu lepasnya membran sel dari dinding sel tumbuhan karena kehilangan air ya. Nah, karena di sini berada pada lingkungan yang hipertonik, jadi zat terlarutnya ini tuh lebih banyak dibandingkan di dalam sel, sehingga ada pergerakan air dari dalam sel menuju lingkungan seperti itu ya. Kehilangan air tersebut akan menyebabkan krenasi pada sel hewan dan plasmolisis pada sel tumbuhan ya, itu di lingkungan hipertonik. Kemudian kita harus bahas juga atau kalian harus memahami juga bagaimana kalau di lingkungan hipotonik. Nah, hipotonik ini kan kebalikan dari hipertonik. Berarti kalau hipotonik ini adalah zat terlarutnya yang lebih sedikit. Jadi berarti di sini lingkungannya itu lebih encer daripada
kondisi yang ada di dalam sel. Apa yang terjadi ketika sel hewan berada pada lingkungan hipotonik? Yang pertama itu ini lisis ya. Lisis itu artinya pecah karena air yang ada di lingkungan nih yang bersifat hipotonik dia masuk ke dalam sel sehingga nanti lama-kelamaan selnya itu mengembang dan pada akhirnya bisa pecah. Nah, beda halnya dengan sel tumbuhan gitu ya. Sel tumbuhan di sini dia akan mengalami turgid. Air yang masuk ke dalam sel tumbuhan itu lama-kelamaan akan mengembang ya, tapi dia nggak sampai pecah, cuma turgid aja, kayak ibaratnya kaku. Kenapa? Karena tumbuhan yang memiliki dinding sel. Jadi ketika air masuk dia dinding sel ini fungsinya untuk seperti menahan ya supaya tidak pecah seperti di sel hewan ya. Jadi nanti kalian sudah bisa membedakan bagaimana keadaan sel hewan dan sel tumbuhan ketika di lingkungan yang hipertonik maupun yang hipotonik. Kemudian nanti ada istilah yang namanya isotonik. Kalau iso itu berarti sama ya, jadi kondisi zat terlarut di lingkungan dan di dalam sel itu adalah sama ya, seperti itu. Jadi hari ini kita sudah membahas materi transport zat melalui membran, khususnya konsep transport pasif ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya ini Ibu akan melakukan praktikum ya. Nah, kalian siapkan saja bahan-bahan yang harus kalian bawa. Nanti Ibu akan bagikan juga LKS-nya. Siapkan saja bahan seperti mentimun, kemudian wortel, cuka, garam, dan air ya. Kita akan membuat acar mentimun dan acar wortel. Nah, kita akan amati juga bagaimana proses osmosis yang terjadi pada proses pembuatan acar ya. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini pembelajaran kita telah selesai. Untuk kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat dan barokah. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.